Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 4, subtema pertama, kewajiban dan hakku di rumah. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Tahukah kalian kewajiban yang harus kalian lakukan agar tubuh menjadi sehat? Ya, pekan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, kemudian apa yang kalian ketahui tentang hak mendapat makanan? Ya, hak mendapat makanan itu adalah hak setiap manusia. Selain kewajiban menjaga kebersihan pakaian, kita wajib menjaga kesehatan tubuh dengan memperhatikan makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu harus sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita juga akan bugar, akan sehat. Nah, kita harus selalu bersyukur atas makanan yang tersedia. Ya, jadi makanan yang tersedia itu harus kita syukuri. Sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kalian makan, kemudian belajar, maka kalian istirahat atau tidur. Nah, apa sih manfaat daripada istirahat itu? Ya, manfaatnya yang pertama membuat tubuh sehat. Yang kedua, tidak mudah ngantuk dan merasa lelah esok harinya ketika belajar. Kemudian membuat badan dan pikiran lebih segar. Yang keempat, tubuh kembali segar dan bersemangat untuk melakukan segala aktivitas. Inilah beberapa manfaat ketika kita istirahat pada malam hari. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kelima. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Nah, salah satunya adalah tempat tinggal atau rumah. Manfaat tempat tinggal adalah untuk berlindung, beristirahat, berkumpul, dan melepas lelah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang sudah kita miliki. Ya, semua yang kita miliki itu kita harus syukuri, ya, karena itu adalah nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di buku kalian itu ada teks judulnya Rumah Tempat Berlindung. Ya, kalian bisa baca teks tersebut ya supaya mengetahui apa sih tujuannya dan manfaatnya rumah untuk tempat berlindung. Setelah kalian membaca teks rumah tempat berlindung, nah pada teks tersebut atau bacaan tersebut itu ada kalimat saran, ya. Kalian perhatikan kalimat saran itu, kemudian kalian juga harus memahami maksudnya.
ya. Salah satu contoh di situ ada bersyukur, ya. Kita harus bersyukur. Nah, bersyukur ini maksudnya apa? Ya, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan tidak terlalu bergembira atas apa yang ada atau atas apa yang kita miliki. Nah, ini adalah maksud daripada bersyukur. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, di dalam teks tadi kalian tentunya sudah mendapatkan, ya, maksud dari kata-kata yang kalian pilih. Yang pertama adalah mengeluh. Mengeluh ini maksudnya menyatakan situasi yang sulit yang sedang dialami karena rumah mereka yang bocor. Kemudian ada lagi bersyukur, ya. Bersyukur tadi sudah kita bahas, ya. Melihat semua yang dimiliki dengan perasaan cukup dan menerima tanpa mengeluh apa yang dimiliki. Kemudian ada kata nasihat. Nasihat ini maksudnya adalah sebuah anjuran yang baik. Dan yang keempat, susah. Ya, susah itu maksudnya kondisi di mana merasa tidak nyaman, tidak baik, khawatir dan gelisah. Ya, ini maksud dari susah. Yang kelima, tenang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah perasaan tidak khawatir, nyaman, tidak kacau, dan tentram. Ya, ini maksud dari tenang. Kalian wajib bersyukur memiliki tempat tinggal atau memiliki rumah, karena tempat tinggal itu akan melindungi diri kita dari bahaya. Ya, kita juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggal kita. Nah, apa saja kewajiban dan hak kalian yang berkaitan dengan tempat tinggal? Ya, kita bahas sama-sama. Yang pertama, kewajiban di rumah. Apa saja, ada yang tahu? Iya, kewajiban kita adalah bersyukur karena sudah memiliki tempat tinggal atau sudah memiliki rumah. Kewajiban yang kedua adalah berbicara lembut dan sopan, ya, di dalam rumah. Kemudian kewajiban yang ketiga, membantu dan merapihkan serta menata rumah. Kewajiban yang keempat, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Kewajiban yang kelima, saling menolong dan memaafkan, ya. Dan kewajiban yang keenam, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Ya, inilah beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di rumah. Setelah kita melaksanakan kewajiban di rumah, maka kita pun harus mendapatkan hak. Nah, hak apa? Hak kita di rumah itu apa saja? Yang pertama, hak mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah, itu hak. Kemudian dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Itu juga hak kita di rumah. Yang ketiga, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Yang keempat, mendapat tempat tinggal. Ya, itu adalah beberapa hak yang harus kita terima di rumah. Ya, mendapatkan rumah yang bersih dan rapi, dicintai, dijaga, dilindungi, dihargai, kemudian diperlakukan dengan lemah lembut, dan yang terakhir mendapat tempat tinggal. Selanjutnya, ayo berlatih. Ya, Ayah Udin ingin rumahnya menjadi nyaman. Ia berencana merapihkan pagar rumahnya. Nah, Ayah Udin ini membutuhkan 980 batu bata. Ya. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Kemudian
Ayah Udin ini membeli kekurangannya di toko bangunan. Nah, berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli. Nah, di sini adalah kita akan pelajari lagi kemungkinan dalam penjumlahan. Nah, ini Ayah Udin membutuhkan batu bata 980. Nah, berapa kemungkinan yang Ayah Udin harus beli batu bata itu dan miliki? Ada yang tahu? Ya, 700 ditambah 280, ya 980. Kemungkinan yang kedua berapa? Ya, di sini kita coba 500. Nah, 500 ditambah berapa? Iya, 500 ditambah 480 sama dengan 980. Nah, kemungkinan selanjutnya silakan kalian coba dan berlatih. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.